Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi untuk mempelajari tentang perjalanan bisnis. Nah, seperti yang ada di layar monitor kalian masing-masing, kita akan membahas KD 3.19, yaitu menyusun daftar perjalanan bisnis. Dan kalian harus bisa untuk membuat daftar perjalanan bisnisnya. Itu yang akan menjadi goal kita hari ini. Oke, ada yang pernah mendengar perjalanan bisnis? Atau mungkin kalian sudah familiar melakukan perjalanan bisnis? Apa itu perjalanan bisnis? Perjalanan bisnis itu adalah Perjalanan bisnis adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan ataupun pegawai dari sebuah perusahaan, instansi, atau lembaga yang berkaitan dengan tugas dari perusahaan tersebut. Oke ya, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kedinasan. Itulah yang disebut dengan perjalanan bisnis. Bisa dalam bentuk mungkin rapat, ketemu dengan klien, atau mengikuti sebuah pelatihan, atau mengikuti opening perusahaan baru, ataupun yang lain. Tentunya yang terkait dengan pekerjaan pimpinan kalian. Oke, jelas ya anak-anakku? Itulah perjalanan bisnis. Dikatakan perjalanan bisnis itu apabila perjalanan tersebut dilakukan ke luar kota, di dalam sebuah negara, atau keluar negeri. Jadi perjalanan itu bisa dalam negeri ataupun keluar negeri. Selain itu juga perjalanan bisnis itu bisa antar pulau. Jadi transportnya bisa menggunakan pesawat terbang, bisa menggunakan kapal laut, bisa membawa mobil dari kantor, ataupun yang lain, kereta api, ataupun transport lain yang saat ini sudah tersedia secara online, ya seperti Grab, Gojek, ataupun yang lainnya. Itulah perjalanan bisnis. Nah, di perusahaan, siapa yang menyiapkan perjalanan bisnis ini? Secara umum itu ada 3 di perusahaan itu yang umumnya bisa untuk menghandle atau mengelola perjalanan bisnis. Itu siapa aja? Yang pertama adalah divisi perjalanan. Apabila di perusahaan tersebut ada divisi perjalanan, maka semua kegiatan terkait dengan perjalanan bisnis akan dikelola oleh divisi tersebut. Yang kedua, bisa memanfaatkan biro perjalanan atau jasa travel untuk mengatur semua rangkaian kegiatan selama kita melakukan perjalanan bisnis. Atau yang ketiga, dikelola oleh sekretaris. Nah, ini kalian nanti yang akan mengelola. Jadi kalian harus bisa untuk mengelola perjalanan bisnis. Apakah itu sulit? Tidak, mudah sekali. Tenang, sekarang zaman semua serba mudah. Kita bisa memanfaatkan teknologi dan segala sumber daya untuk memudahkan kita dalam mengelola perjalanan bisnis. Oke, persiapannya apa yang harus kita siapkan? Kita amati gambar berikut ini. Nah ya. Oke, next. Nah, apa aja yang harus dipersiapkan? Ada dokumen internal dan
internal. Internal itu dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan. Eksternal itu dokumen yang harus kita miliki. Kalau internal itu contohnya seperti surat perintah perjalanan dinas, surat tugas, ataupun yang lain yang bisa mendukung perjalanan bisnis kita yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau dokumen eksternal, mulai dari paspor, KTP, tergantung perjalanannya ya. Kalau perjalanan dalam negeri kita tidak butuh paspor, tapi kalau luar negeri kita butuh paspor dan visa. Sekarang yang selama masa pandemi ini, satu yang dokumen yang wajib harus dibawa ketika naik pesawat ataupun transportasi umum lainnya adalah apa? Yang terkait COVID-19, sertifikat kesehatan dalam bentuk mungkin swab antigen atau swab PCR yang menunjukkan kita dalam kondisi tidak tertular virus COVID-19. Itu beberapa contoh-contoh dokumen internal maupun eksternal yang harus kita persiapkan ketika kita mau melakukan perjalanan bisnis. Nah, ini juga termasuk transportnya juga harus kita persiapkan. Menggunakan transport apa selama melakukan perjalanan bisnis tersebut. Kalau perjalanan bisnisnya itu luar pulau, tidak ada transportasi darat yang menjangkau, ya menggunakan kapal. Tapi kalau luar pulaunya Madura bisa ya naik kendaraan. Tapi kalau Bali harus naik kapal. Atau pilihan lain menggunakan pesawat terbang. Oke, jelas anak-anak ya. Transportasi ini fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan aja yang paling mudah, yang paling hemat dan bagus. Itu yang harus kalian prioritaskan. Itu yang harus dipersiapkan. Apalagi yang harus dipersiapkan oleh sekretaris, ini yang paling penting adalah itinerary. Apa itu itinerary? Rencana kegiatan yang akan dilakukan selama perjalanan bisnis. Ini akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Tapi hari ini Pak Wan ajak kalian untuk mencoba menggali bagaimana kalau kita mengelola perjalanan bisnis. Terus perjalanan bisnisnya itu tujuannya di Jakarta. Misalnya perjalanan bisnis, pimpinan mau mengadakan meeting di daerah Jalan MH Tamrin, Jakarta. Apa yang harus disiapkan oleh sekretaris? Itu yang menjadi tugas kalian hari ini. Tugasnya apa? Minimal transportasi dan akomodasi. Rencanakan transport apa yang akan digunakan dan nginepnya di mana. Nah, mungkin dong PP Surabaya Jakarta dengan kasihan capek pimpinannya. Jadi transportasi apa yang efektif untuk ke Jakarta dan akomodasi penginapannya di mana. Kalau meetingnya itu diadakan di sekitar Jalan Tamrin, coba kalian cari transport apa yang paling tepat untuk ke Jakarta dan penginapannya itu di mana. Di Tamrin itu, di Jalan MH Tamrin Jakarta itu penginapan yang paling pas di mana. Kalian cari di Google, coba kalian search di sana untuk tanggal besok hari Senin tanggal berapa ya? Untuk hari Senin besok rencanakan pimpinan kalian. Kalau Senin terlalu pendek ya. Coba untuk pimpinan kalian akan meeting di Jakarta tanggal 13 Januari. Catat ya, 13 Januari di Jakarta jam 8 pagi di sekitar Jalan MH Tamrin. Kalian cari transportasinya untuk ke sana dan nginepnya di hotel mana. Yang harus kalian kumpulkan apa? Satu, cukup screenshot pesawat yang kalian pesan. Nanti coba kalian cari di
beberapa aplikasi yang jual tiket pesawat ya. Untuk tanggal berapa tadi? Untuk tanggal 13 Januari, kalian bisa cari di Traveloka, Booking, ataupun yang lainnya. Tiket pesawat pulang pergi Surabaya-Jakarta dan hotelnya. Coba kalian cari, nanti screenshot saja. Kalian tidak perlu pesan di Traveloka, tidak, tapi cuman kalian cari di Traveloka mana yang cocok, kamu screenshot serta akomodasinya, nanti dikirim ke WA-nya Pak Awan. Nomor WA yang ada di grup kelas kalian. Oke, jelas ya? Cukup. Ini aja pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya nanti kita sudah membahas tentang itinerary. Kita buat agenda perjalanan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.